Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita semua masih senantiasa mendapatkan nikmat Allah, ya, berbagai nikmat yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Kita masih diberi waktu luang, diberi kesehatan, ya, diberikan berbagai fasilitas yang memungkinkan kita untuk melanjutkan aktivitas di tengah-tengah ujian, ya, musibah corona ini. Pagi hari ini kita membahas satu artikel, ya, yaitu satu petikan berita yang menurut saya cukup menarik. Artikel lama yang ditulis pada tahun 1932 di satu majalah yang cukup terkenal waktu itu, yaitu majalah Pembela Islam yang terbit di Bandung, ya, nomor 55. Nah, di majalah ini rupanya ada ruang pendidikan. Nah, disitulah, ya, itu kan 1932, ya, waktu masih penjajahan Belanda kan. Jadi kita belum merdeka, dan waktu itu tokoh-tokoh Islam sudah melihat satu penyakit, ya, penyakit yang dalam saya menarik karena itu disebut dengan istilah penyakit, ya, penyakit kebaratan, itu istilah yang digunakan. Jadi sudah ada tanda-tanda waktu itu, ya, bahwa bahkan kalangan elit kita gitu, ya, sudah mengikuti, ya, tradisi, ya, kehidupan, cara berpikir orang-orang Barat itu. Dan kalau kita perhatikan bahasa yang digunakan oleh majalah ini adalah penyakit kebaratan itu cepat menyebar, ya, cepat diikuti orang, dan kata majalah ini susah untuk disembuhkan. Ya, susah untuk disembuhkan. Nah, bagaimana menyembuhkan penyakit kebaratan adalah dengan didikan Islam. Jadi pendidikan itu seharusnya adalah justru menyembuhkan penyakit, ya kan? Berarti kan majalah ini meletakkan pendidikan, ya, pendidikan Islam sebagai obat, ya, sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit kebaratan itu. Nah, penyakit kebaratan itu pada zaman itu yang sudah tampak adalah dalam soal berpakaian, cara pergaulan, ya, termasuk salah satu adalah soal perkawinan. Lihat di situ sudah disinggung. Sejak waktu itu sudah ada perdebatan masalah poligami, ya, dan salah satu yang ditulis itu yang kita kutip dalam artikel ini adalah bagaimana mereka orang-orang yang kena penyakit kebaratan ini mengajak, ya, perempuan-perempuan untuk maju, ya, katanya harus bebas, ya, jangan maulah ikut agama, tradisi dan seterusnya gitu. Nah, inilah yang sudah dikritisi, ya, sejak tahun 30-an itu oleh majalah Pembela Islam ini. Nah, jadi disebut dengan penyakit. Nah, kalau kita lihat sebelumnya kan Ki Hajar Dewantara tahun 1922 waktu berdirinya Taman Siswa, ya, itu juga sudah mengingatkan bahaya pendidikan Barat itu, yang meninggalkan budi pekerti, ya kan, kesusilaan, adab, yang hanya mementingkan masalah intelektual. Nah, itu sudah diingatkan oleh para tokoh kita sejak jauh sebelum kita merdeka. Nah, itulah kenapa, ya, kita heran banyak peringatan-peringatan seperti ini akhirnya justru kok malah diikuti, ya kan, yang disebut dengan penyakit kebaratan itu. Itu jelas sekali di artikel ini kita kutip ada satu disertasi doktor, bahkan disertasi itu ditulis di Leiden, ya, di Belanda, ya, ditulis oleh Dr. Akep Suminto, ya, dulu dosen IAIN Jakarta atau sekarang jadi UIN Jakarta. Dr. Akep Suminto meneliti tentang politik Hindia Belanda kepada Islam. Dan dia kutip di situ bagaimana strategi senuk uruk-uruknya, gitu, ya, seorang orientalis yang bekerja untuk kolonialisme Belanda, gitu, ya. Itu senuk uruk-uruknya melakukan strategi yang disebut dengan asosiasi. Ya, asosiasi itu maksudnya mengasosiasikan penduduk pribumi, terutama kalangan elitnya, gitu, supaya mereka ini berperilaku, berpendidik, berpikir, berperilaku seperti orang Barat. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk menjauhkan Islam. Jadi sebetulnya teorinya itu sederhana, ya. Kalau mau melemahkan bangsa kita ini, ya, jauhkan mereka dari ajaran Islam. Karena Belanda sudah tahu bahwa kekuatan bangsa kita ini untuk melawan penjajahan terutama ada pada semangat Islam, dan itulah yang digelorakan terus-menerus oleh para ulama kita.
ya Syekh Abdus Somad Al-Falimbani menulis kitab jihad, ya Syekh Yusuf Maqosari, ya, dan sebagainya, para ulama kita, terutama nanti juga fatwa jihadnya Ki Hasyim Asy'ari, dan juga kiprah Muhammadiyah, ya, melalui pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu sangat jelas, ya, bahwa beliau menyadarkan tentang bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Jadi para ulama itu memang sangat jelas, ya, menunjukkan bagaimana semangat, ya, untuk selalu melawan penjajahan itu. Dan salah satunya yang diingatkan penting untuk kita catat dalam majalah Pembela Islam ini adalah melawan penyakit kebaratan ini. Jadi secara fisik nanti penjajah sudah pergi, tapi anehnya justru penyakit kebaratan itu masih diikuti. Nah, ini untuk bahan renungan kita bersama. Mudah-mudahan ini sudah diingatkan, ya, hampir 100 tahun yang lalu oleh para tokoh cendekiawan dan ulama kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.